Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, berikut saya mau memberikan contoh simulasi menggunakan metode Hamming, tapi menggunakan pendekatan untuk parity yang kita insert itu menggunakan semacam random menebak gitu ya. Menebak, tapi bagaimana supaya dia bisa mengecek bahwa data itu yang dikirim itu benar. Ya. Seperti kita ketahui, parity adalah digunakan untuk mengecek suatu data yang dikirim dari suatu misalnya satu memori ke memori lain atau dari satu komputer ke komputer lain dan bisa diketahui bahwa data yang sudah sampai itu data yang benar ya, ya. Bisa ketahuan gitu ya. Nah, tentunya bagaimana kita bisa tahu? Nah, salah satu dengan teknik parity ini. Pada kesempatan ini saya mau jelaskan satu teknik penggunaan parity dengan metode Hamming supaya kita bisa mendeteksi mana lokasi bit yang salah. Nah, di sini saya membuat suatu simulasi menggunakan Excel, ya, karena mungkin kalau secara manual ini cukup melelahkan dengan metode Hamming ini. Nah, ini dengan Excel untuk bisa mensimulasikan ya, untuk bisa mensimulasikan bagaimana proses pengecekan penemuan bit yang salah itu dengan metode Hamming ini bisa dilakukan. Nah, di sini langkah yang pertama Anda harus buat, ya. Ini ya, jadi kalau Anda mau supaya bisa lebih memahami ini, Anda bisa gunakan Excel atau gunakan yang lain ya. Yang spreadsheet ya supaya perhitungan-perhitungan itu kita bisa otomatiskan jika kita secara manual karena akan cukup besar kemungkinan terjadi kesalahan. Di sini misal kita siapkan ini data yang mau kita input. Data yang mau kita input ya. Nah, data seperti kita input. Nah, ini kenapa dikasih kosong-kosong? Ya, ini nanti saya jelaskan ya. Oke, ini datanya kita siapkan. Nah, kita buat model seperti ini. Setelah Anda buat model seperti ini, nah ini kemudian masukkan data yang mau dikirim. Data yang mau dikirim. Data yang mau dikirim ini setelah dimasukkan, ya, nah, setelah Anda buat, ya Anda masukkan, kemudian Anda buat angka seperti ini, ya, 1 sampai 33, ya. Oke, mungkin ini saya jelasin dulu kenapa seperti 1 sampai 33, ya. Jadi yang pernah kita bahas ya sebelumnya. Kita bahas sebelumnya ya di sini bahwa dengan metode Hamming ini kita menugaskan bit-bit yang akan mengecek ya bit-bit yang ditugaskan, bit parity yang kita tugaskan untuk mengecek mana bit yang kemungkinan adalah salah ya. Terjadi kesalahan, maksudnya pada saat menerima data dia terjadi kesalahan. Nah, ini seperti di sini mudah saja ya kita aturannya menggunakan ini. Jadi bitnya mulai 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4 dan seterusnya tergantung jumlah bit yang mau kita cek ya. Jadi 1, 2, 4, 8, 16. Ini kita buat ya dengan Excel. Ya, kita buat dengan Excel nanti seperti ini. 1, 2, 4, 8, 16, ini sampai 32 ya. Ini 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, dan 2 pangkat 5. Kemudian setelah kita buat untuk parity yang untuk mengeceknya, kemudian ya, kita definisikan bit-bit yang oleh ditugaskan oleh parity ini. Ya, jadi ini kan salah satu materi hal ini biasanya terkait sama organisasi komputer. Ya, organisasi komputer kan berarti fokusnya adalah penugasan ya. Nah, di sini berarti sama, ini menugaskan ya. Anda menugaskan tiap bit parity-nya untuk ngecek bit-bit yang mana. Nah, aturan untuk menugaskannya ini ada aturannya ya, aturan untuk menugaskannya. Nah, kalau yang di sini bit 1 misalnya bit 1. Nah, Anda bisa tuliskan ya dengan Excel, ini bisa sangat membantu.
Ya. Sama dengan ya, yang ini. Nah, pertama bit itu satu sendiri. Ya. Kemudian Anda copy ke sini. Nah, ini kan sebenarnya maaf, ini dikunci dulu sama kita kunci dulu. Kita kunci dulu supaya nggak bergeser, nggak berubah. Nah, dia jadi satu ya. Nah, di sini Anda tambahkan 1 tambah bit yang lain. Nah, jadi 3 ya. Copy lagi ke sini. 1 tambah 1 tambah mungkin di sebentar maaf ya, ini koreksi aja. Jadi sebelumnya tulis aja ya. Tulis 1 tambah 2 berarti yang bawahnya. Jadi 1 tambah ini di sini. Tambah 2. Kemudian kita copy lagi ke sini. Berarti 1 tambah 2 tambah 1. Nah, gitu ya. Jadi ini tambah 2. Oh, sebentar. 2 tambah 1-nya sudah. Salah. Tambah 1-nya tidak ya. Ini tambah 2 sudah. Berarti berikutnya ini tambah 4. Tambah 4. Oke, di sini tambah 4 berarti 5. Ctrl C. Nah, di sini tambah 4. Nah, tambah 2. Nah, tambah 1 ya, karena ini udah tambah 1-nya udah ada. Jadi tidak 2 kali. Ya. Nah, begitu seterusnya. Ctrl C, sebelahnya tambah 2. Tambah 2. Di sini tambah berarti berapa nih? Tambah, nah, kita hapus dulu ya ini. Kita masukin tambah 8 dulu. Tambah 8 dulu. Ini kita copy lagi. Ini. Kemudian berarti ini tambah 2 ya. Tambah 2. Nah, gitu ya. Ctrl C, ini Ctrl V di sini. Tambah 2 sudah. Sekarang kita ganti tambah 4. Kita copy lagi ke sini. Tambah 4 berarti yang tambah 2 ya. Tambah 2. Ctrl C lagi ke sini, Ctrl V. Ya, ini memang satu-satu ya. Nah, ini udah semua ya berarti ya. 1, 2, 4, 8 udah semua. Berarti kita ganti yang tambah 16 sekarang. Yang 16 yang ini. Ctrl C, Ctrl V. Berarti yang tambah 1, tambah 2. Ctrl C, Ctrl V. Kemudian tambah 1. Ctrl C, ini Ctrl V lagi. Berarti tambah 4. Maaf. 16. Harus tambah 1. Maaf, sini ada kesalahan ya. Ini harusnya ada tambah 1. Ya, ini harusnya tambah 4. Ini kan berarti 16 tambah 2. Nah, ini yang kalau manual bisa terlewat ya. Nah, ini terlewat 1 ya. 16 tambah 2. Oh, tambah 2 tambah 4. 2 tambah 4. 2 tambah 4-nya sudah, berarti tambah 8. Tambah 8 dulu ya. 4. 16. Ya, 1. 16 tambah 2. Sini 16 tambah 4. Nah, ini 4 ya. Kita kopikan lagi. 16 tambah 4 tambah 2. Oke, baru di sini. Ini kita kopikan lagi. 16 tambah
ya. Berarti ini kopikan lagi 16 tambah 8 tambah 2. Kita kopikan lagi copy 16 tambah 8 tambah 40. C copy 19 tambah 4 tambah 2. Nah, berarti sudah semua ya. Nah, ini kalau mau tambah sampai 32 berarti ini Ctrl C, Ctrl V. Nah, ini berarti tambah 32, dihapus semua, tambah 32. Nah, begitu ya, kurang lebih. Nah, ini menggunakan Excel ya, supaya tidak kita terjadi. Ini sebenarnya udah jadi baku ya, 1 ini seperti ini. Nah, begitu sama untuk 2 ya. 12, terus ini tambah 1, 4, ya, dan seterusnya. Ya, sehingga Anda sudah dapatkan bit-bit yang ditugaskan untuk mengecek. Jadi Anda sudah mengorganisasi bit parity untuk bit parity yang ditugaskan untuk mengecek dari tiap bit mana yang mau dicek. Nah, kemudian Anda masukkan di sini datanya. Nah, di sini kan kita lihat nih ya. Di sini kita gunakan parity genap ya. Parity genap ya. Kita gunakan parity genap. Misalkan diganti parity genap. Saya di sini gunakan parity genap. Saya gunakan parity genap, saya kodekan 0. Parity genap saya kodekan 0. Kemudian setelah saya kodekan 0, nah di sini berarti di sini benar adalah kalau nanti yang cek di parity ini dia berjumlah dia 6. Ya. Nah, ini saya di sini menggunakan satu formula untuk mempermudah ya. Ini bisa manual tapi ini saya lebih suka pakai formula gitu ya supaya enggak kesalahan ya. Jadi bilangan genap itu kan kalau dimoduliskan dengan 2 pasti dia hasilnya 0. Ya. Nah, ini kita gunakan if mod ya. Hasil dari sini 2, maka ini sama dengan yang di sini. Ya. Jadi 0 ya. Kan genap ya. Genap itu 0 berarti ini sama dengan ini. Kalau ini saya set 1 berarti dia ganjil, tapi jadi saya set genap, kayak ini genap. Jika dia genap, maka korek ya. Tapi jika salah incorrect. Ya, seperti itu. Ya, sehingga jadi langsung bisa otomatis ya. Nah, jadi kan kita di sini adalah nanti akan menyisipkan parity. Menyisipkan parity. Nah, parity yang kita sisipkan ini ya sesuai ini lokasi. Berarti lokasi 1, 2 dan lokasi 4. Berarti lokasi 1, 2 dan 4. Nah, artinya ini data kita. Nah, berarti 1, 2 diambil oleh parity ini. Nah, ini kita masukkan satu nilai di sini. Satu nilai parity ya. Nah, parity-nya nanti berapa nih? Memang nanti kita perlu mengira-ngira gitu ya. Mengira-ngira nilai parity-nya ini ya. Ini nilai parity-nya warna biru. Ya, nilai parity-nya warna biru sampai ini bisa nanti genap semua. Ya, genap semua. Jumlahnya genap semua. Dengan data ini. Jadi kalau setiap kali Anda berganti data, maka parity-nya itu juga harus dirubah. Ya. Nah, ini kalau menurut parity dynamic itu seperti itu ya. Dia dinamis, data apapun bisa, tapi parity-nya berarti juga harus dirubah setiap ada pengiriman data. Ya. Memang secara proses bisa memperlambat proses nih, jadi karena ada satu proses tersendiri, tapi data yang dikirim dijamin adalah benar. Nah, di sini saya makanya di sini saya alokasikan ini. Nah, ini biar mudah, berarti ini lokasi datanya, ini jadi lokasi ketiga. Ya, kenapa 1, 2-nya dipakai untuk parity? Kemudian lokasi keempat, nah ini juga lokasi keempat dipakai untuk parity. Kemudian, nah ini sehingga ini makanya saya geser ini 1 ya. Nah, ini data ke 1, ini digeser ke sini supaya nanti saya tinggal copy saja gitu ya. Kemudian ini dokter 567. Kemudian ini saya geser lagi karena ini parity 8 nanti. Nah, ini biar datanya di sini. Nah, ini datanya di sini. Terus ke 16 nanti ada geser lagi. Ya, terus nah ini tergantung sampai jumlah bitnya ini sampai 20 bit. 20 bit. Oke. Sudah seperti itu. Nah, berarti sekarang kita memasukkan nilai parity-parity-nya. Nah, asumsinya kita belum tahu gitu ya. 0, 0, 0, 0, 0, 0 gitu ya.
kita belum tahu nih paritinya harus isi berapa ini. Ya. Nah, paritinya kan pariti genap ya. Berarti kan dia kalau genap dia korek. Nah, kita lihat nih di pariti 1. Pariti 1 incorrect. Nah, berarti kita rubah aja di sini jadi 1. Nah, berarti sudah benar ya, sudah benar. Terus 7 ya. Pariti 7 ya. Nah, ini kita coba rubah. Ini kan di 8 ini ya, di pariti 8. Berarti kita ubah nilainya sini 1. Nah, udah korek ya. Nah, berarti kalau udah korek seperti ini, berarti pariti ini sudah sesuai. Kalau pariti ini sudah sesuai, maka bisa digunakan untuk mengecek. Nah, sekarang kita coba. Ini ceritanya, ini input. Yang atas ini input, kemudian di bawah ini output. Nah, di sini ada baiknya ya. Ini kan Anda buat ini seolah ya ada kan jurusan kita belajar komputer ya. Di sini kita buat sel di sini adalah sesuai input. Jadi kita input dari sini, nanti datanya masuk ke sini ya. Jadi sama dengan C2. Jadi kita ngerubah datanya di sini aja. Supaya nggak ngerubah data di dua tempat ya. Nah, ini kita rubah di sini, ini juga seperti ini ya. Ini juga sama AM2, jadi ini tergantung di sini. Ya, jadi kalau di sini berubah, ini juga berubah ya. Nah, ya. Oke. Sudah. Nah, kalau sudah, nah sekarang untuk ini paritinya. Nah, ini untuk outputnya, ini ceritanya ini outputnya. Nah, outputnya ini paritinya ini kita ambil dari sini. Jadi kita biar nggak usah ngubah pariti di sini, nggak 2 kali merubah. Jadi yang ngerubah di sini langsung terubah ya. Yang nanti, nah ini kita simulasikan output di sini. Ini ceritanya nanti kalau dalam perjalanan data-data ini berubah. Nah, ini sekarang ceritanya seperti ini. Kita lihat ini sudah korek semua, sudah tidak ada yang salah ya. Oke, di sini kita bisa tambahkan ya, bisa tambahkan indikasi supaya kita dengan seperti ini kan kita butuh kejelian. Kita tambahkan indikasi supaya kita tahu bahwa mana bit yang terjadi tidak cocok antara input sama output. Ya, untuk memverifikasi ya, ini kan simulasi ya, supaya kita bisa memahami metode Hamming ini. Ya, kita bisa gunakan if sel ini sama dengan sel ini maka true, kalau tidak false gitu. Jadi kalau beda, misalnya ini beda nih, ini 0, ya langsung false, kalau kita bisa tahu gitu ya. Salah. Oke, kalau sudah seperti itu. Ini sudah korek semua. Nah, sekarang kita simulasi nih, mana misalnya terjadi perubahan data di sini ya, karena kan pada masa pengiriman data terjadi perubahan tegangan tiba-tiba sehingga data itu menjadi salah, jadi 1 ini menjadi 0. Kita lihat nih bit nomor 19. Nah, di sini bit nomor 19 ya. Bit nomor 19 ya, kita dengan metode Hamming kita tinggal jumlahkan ke 1 ya, ke 1, kemudian yang kedua berarti 1 tambah 2 3 tambah 16. Nah, 19. Nah, bit ke 19. Jadi ditemukan bit ke 19 ya. Nah, ternyata betul bit di 19. Ini kita lihat juga di sini false untuk memverifikasi. Ya. Nah, ini seperti itu. Ya, ini untuk data ini ya. Jadi kalau beda datanya, paritinya harus kita cari lagi. Kita coba sekarang ya. Data input sekarang berbeda lagi. Misalnya datanya seperti ini. Oke. Kita paritinya pariti genap. Kita lihat, sudah korek semua ya. Kalau sudah korek semua, sudah betul semua, berarti ini kita bisa simulasikan. Nih, ceritanya terjadi perubahan data di sini misalnya. Nah, bit 19 ya. Oke, yang lain dah. Tadi contohnya soal bit 19 ya. Sekarang terjadi di bit 10, perubahan data. Nah, ya, dia bisa ngecek. Nah, kok bisa ini keluar angka 10 ya? Nah, angka 10 ini saya menggunakan sum if. Ya, sum if ya, sum menjumlahkan pakai if ya. Pakai if ini adalah di sini area yang dicek ya. Area yang dicek di sini kan apa ini? Y ya, Y ini. Nah, Y ini. Nah, kalau kalimat ini adalah korek ya. Kalimat ini korek ya. Nah, yang dicek itu adalah yang incorrect. Kalau kalimatnya incorrect maka apa? Dijumlahkan. Yang dijumlahkan apa? Ini dijumlahkan sel yang ini. Yang mana incorrect yang di sini? Incorrect yang ini, incorrect yang ini. Maka itu yang dijumlahkan. Sehingga keluarlah di sini kan berarti yang incorrect nomor 2 dengan nomor 8. 2 tambah 8 berarti 10. Ya.
Oke, kurang lebih seperti itu ya. Sekarang kita coba satu lagi ya. Seperti lagi, misalnya data yang kita kirim sekarang menjadi begini. Ya, tidak berubah agak istri banyak. Oke, kita perbaiki dulu yang false ini. Ya, ini tentunya kalau dalam implementasi aplikasi ini sudah ada dibuat softwarenya ya, seperti ini. Untuk dia pertama kali mendefinisikan ini. Nah, kita lihat nih yang incorrect nomor 2. Incorrect nomor 2. Oke, kita ubah aja di sini. Kita ubahnya jangan lupa. Nah, di sini yang inputnya udah correct semua ya. Sekarang ceritanya kita berubah nih. Kita berubah di bit nomor berapa nih? Kita di bit nomor 3 lah. Nomor 3 berubah jadi 0. Nah, kita lihat ya, sudah bisa dia mengecek. Oke, kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa membantu dalam Anda memahami metode AMI. Kalau ada pertanyaan silahkan di komentar. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.